Saat Putin menginvasi Ukraina, dia yakin mengendalikan segalanya. Ukraina dianggap tak akan mampu bertahan. Meski melawan, Rusia merasa punya dana dan personel untuk menjalaninya sampai tuntas. Namun, keadaan telah berubah drastis. Putin bermain dam, sementara Ukraina bermain catur dengan sangat cerdas. Sekarang Putin terjebak, terperangkap dalam situasi yang tidak bisa dimenangkan tanpa jalan keluar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Putin untuk menang di Ukraina sekarang adalah hal yang justru akan menghancurkan Rusia sepenuhnya. Rusia tak sanggup menanggung akibat jika menang ataupun kalah di Ukraina, dan Putin tahu itu. Saat tentaranya hancur di Ukraina, setelah kehilangan hampir 1,35 juta tentara dan masih banyak lagi yang akan jatuh karena Rusia terus merangkak perlahan dan penuh perjuangan melalui wilayah Ukraina, Putin menghadapi keputusan yang tak pernah ia inginkan. Mobilisasi sudah di depan mata. Memang seharusnya begitu, kami akan segera jelaskan alasannya. Gelombang mobilisasi baru yang mungkin terjadi itu adalah satu-satunya hal yang akan membuat Rusia tetap bertahan di Ukraina saat mereka kehilangan tentara dengan laju yang memecahkan rekor. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyoroti masalah yang dihadapi Putin sejak awal. Para ahli menekankan bahwa penarikan massal warga Rusia dari perekonomian di tengah kekurangan tenaga kerja hanya akan memperburuk situasi di Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Inilah masalah besar bagi Putin. Mobilisasi mengambil tenaga kerja penting Rusia juga memastikan cukup orang untuk dikirim ke perang di Ukraina. Putin sekarang terjebak. Apakah dia akan melemahkan negaranya demi perang atau membiarkan militer Rusia perlahan melemah akibat serangan drone Ukraina setiap hari? Bagaimanapun juga, Putin akan kalah dan mobilisasi akan menjadi pemicunya. United 24 Media melaporkan bahwa intelijen Ukraina menyoroti bahwa ekonomi Rusia sudah memasuki tahap awal resesi karena kombinasi stagnasi dan melambatnya aktivitas membuat produksi Rusia melambat hingga hampir terhenti. Ukraina tidak berbohong. Semua indikator ekonomi menunjukkan Rusia menuju kehancuran finansial dan Putin sendirilah yang menjerumuskan negaranya ke jurang. Retakan-retakan sudah mulai terlihat. Laporan Euronews 8 Mei mencatat 20 paket sanksi terhadap Rusia telah berdampak. Antara Januari dan Maret, ekonomi Rusia menyusut sebesar 0,3% menurut Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia sendiri. Hasil tersebut menandai kontraksi ekonomi pertama yang terjadi di Rusia sejak tahun 2023, dan ini terjadi pada saat inflasi berada di angka 6%. Suku bunga sangat tinggi sekitar 15%, dan Kremlin sedang terbebani oleh defisit anggaran yang melonjak hingga 60 miliar dolar. Defisit itu hanya akan terus bertambah seiring Putin melanjutkan perangnya. Bahkan pemimpin Rusia itu telah mengakui adanya masalah meskipun dia melakukan hal yang paling khas Putin dengan tidak menerima tanggung jawab apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanggil kroni-kroninya untuk memberinya alasan mengapa tren indikator makroekonomi saat ini tidak sesuai harapan. Jawaban pertanyaan itu ada di depanmu tiap pagi saat bercermin, Putin. Misalnya, kamu punya cermin di bunker bawah tanah. Ini semua hanyalah gejala dari hal-hal yang lebih besar lagi yang akan datang, terutama jika Putin benar-benar memobilisasi Rusia untuk melanjutkan pertempuran di Ukraina. Hanya beberapa bulan sebelum angka-angka ini dipublikasikan, The Economist berpendapat bahwa Rusia sudah memasuki apa yang mereka sebut sebagai zona kematian. Media itu menilai ekonomi Rusia mungkin tak runtuh, tapi juga tak akan pernah pulih. Itulah zona kematian, yang menurut The Economist serupa dengan ketinggian 8.000 meter yang bisa merusak tubuh pendaki. Pada ketinggian itu, tubuh manusia lebih cepat mengonsumsi diri sendiri daripada diperbaiki. Begitulah kondisi Rusia sekarang, terjebak dalam siklus produksi perang tanpa akhir sesuai perintah Putin. Ekonomi Rusia saat ini hanya bisa bertahan, sementara Putin mengeluarkan perintah yang justru merusak prospek kapasitas masa depan. Ekspor menurun, produksi anjlok. Putin hanya bisa memungut pajak dari bisnis dan rakyat Rusia yang sedang terpuruk sebatas kemampuannya, sementara dia gagal menutupi kekurangan yang telah dia ciptakan dalam anggaran negara. Rusia telah melakukan semua ini pada dirinya sendiri, dan mobilisasi yang kini mengancam bisa menjadi lonceng kematian yang menandakan bahwa Rusia tidak akan pernah pulih. Kolonel Joby Rimmer dari Inggris juga telah memperingatkan efek destabilisasi akibat keputusan buruk Putin bagi masa depan negaranya. Dalam pidato pada 13 Mei di delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Rimmer menjelaskan semuanya agar Putin yang tidak tahu apa-apa bisa mengerti. Data Rusia menunjukkan tren ini. Pertumbuhan ekonomi terhenti, investasi lemah, dan permintaan konsumen melambat.
Tekanan fiskal meningkat akibat pendapatan turun dan belanja, khususnya pertahanan, terus naik. Pendapatan komoditas hanya memberi bantuan sementara dan tidak menyelesaikan ketidakseimbangan struktural ekonomi berbasis perang yang kini mendekati batasnya, kata Rimmer. Putin tidak akan mendengarkan. Dia tidak bisa. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata ini masuk akal, dia juga menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat kemajuan dalam memperbaiki ekonomi Rusia yang hancur adalah dengan menarik tentaranya keluar dari Ukraina. Namun Putin tak akan pernah melakukan itu. Mengakhiri operasi militer khusus tanpa mencapai tujuannya akan mengakhiri citra pria kuat yang ia bangun selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin Putin bisa menggambarkan dirinya sebagai pelindung Rusia ketika dia telah mundur dari perang terbesar yang pernah dialami Rusia dalam beberapa generasi? Itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Itulah jebakan yang mendorong Putin mendekati mobilisasi yang bisa mengakhiri ekonomi Rusia. Rusia kini terjebak dalam lingkaran setan yang mematikan. Putin harus mengalokasikan banyak tenaga kerja Rusia ke kompleks industri militer yang ia ciptakan agar mesin perannya terus berjalan. Hal itu pada akhirnya melemahkan ekonomi sipil. Bisnis tidak dapat memproduksi dalam skala yang dibutuhkan untuk ekonomi yang sehat ketika Kremlin dan perusahaan-perusahaan yang diprioritaskan untuk produksi perang menawarkan lebih banyak uang dari sebelumnya agar orang-orang bekerja di pabrik atau pergi ke garis depan di Ukraina untuk mati. Output tetap tinggi berkat kenaikan belanja pertahanan yang menjaga lapangan kerja dan memberi Putin kontrol politik lebih besar. Namun, kontrol tersebut harus dibayar mahal. Rusia kini sangat bergantung pada sektor pertahanan, sehingga keluar dari perang bisa memicu reaksi politik dan ekonomi besar. Tidak ada jalan keluar dari lingkaran ini bagi Rusia saat ini. Namun semua ini sedang membuka jalan bagi kengerian yang akan datang ketika Putin pada akhirnya mengambil arah yang berlawanan. Alih-alih mundur, Rusia kini hampir melakukan mobilisasi. Saat itu terjadi, Rusia akan kalah perang karena satu alasan utama. Kekurangan tenaga kerja yang sudah ada di Rusia akan mencapai titik kritis dan Rusia tidak akan bisa pulih. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengungkap alasan utama mengapa mobilisasi akan membuat Putin jatuh ke dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri dan bisa mengakhiri perang ini. Selain merekrut lebih banyak karyawan dari perusahaan non-perang, Putin juga menghilangkan keahlian Rusia saat mobilisasi. Mesin perang modern tidak hanya membutuhkan orang-orang untuk dikirim ke garis depan. Mesin itu juga membutuhkan personel terampil yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di balik layar mesin perang tersebut. Teknisi pemelihara sistem, komunikasi, dan sistem peperangan elektronik akan dipanggil ke garis depan untuk bekerja. Mereka masih bisa melakukan pekerjaan mereka, hanya saja sekarang mereka akan melakukannya di luar Rusia dan di dalam wilayah pendudukan, di mana Ukraina telah meningkatkan serangannya hingga jumlahnya hampir 2 kali lipat pada bulan April dibandingkan dengan Maret dan terus bertambah. Di Rusia, orang-orang terampil menghadapi risiko minimal. Namun di Ukraina, satu drone saja bisa membuat Rusia kehilangan satu karyawan berbakat selamanya dan pengetahuannya tak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Dan yang menarik di sini adalah Rusia sudah tahu bahwa mereka mengalami kekurangan tenaga kerja. Pada pertengahan April, Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina memperingatkan Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja pertama kali dalam sejarah modern saat ekonominya memanas. Dia mengatakan tingkat pengangguran Rusia yang hanya 2% secara historis rendah, namun tidak sebaik kelihatannya. Sebenarnya, itu berarti bisnis di Rusia tidak memiliki cukup banyak tenaga kerja yang bisa direkrut, sehingga memaksa kenaikan upah yang kemudian meningkatkan biaya produksi. Pernyataan ini muncul usai ekonomi Rusia terkontraksi 1,8% dalam 2 bulan awal 2026 sebagai peringatan kepada Putin agar tidak melakukan mobilisasi karena bisa menjadi akhir bagi Rusia. Namun disinilah masalah serius muncul. Pertanyaannya, apakah Rusia akan melakukan mobilisasi? Sebelum kita menjawab itu, masih banyak lagi informasi seperti ini di The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan Anda berlangganan agar tidak pernah ketinggalan video. Jadi, apakah Rusia akan melakukan mobilisasi? Itu sudah mulai ke sana. Semua tandanya sudah terlihat. Di wilayah Ryazan yang jauh di Rusia, Gubernur daerah Pavel Malkov merasakan tekanan dari hasrat Putin yang tak pernah berakhir untuk mendapatkan lebih banyak tentara. Dia telah menandatangani sebuah perintah yang memaksa bisnis-bisnis yang beroperasi di Ryazan untuk mengidentifikasi calon-calon potensial untuk dinas militer yang saat ini bekerja untuk mereka. Perusahaan dengan jumlah karyawan antara 150 hingga 300 orang harus mengidentifikasi 2 orang untuk bertugas di Ukraina. Perusahaan dengan 300 sampai 500 karyawan harus menyediakan 3 orang.
Dan setiap perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan harus memberikan data 5 karyawan. Tidak diragukan lagi, ini adalah mobilisasi terselubung. Meskipun Ryazan mungkin yang pertama, kemungkinan besar banyak wilayah Rusia lain akan menandatangani perintah serupa saat Putin meminta lebih banyak pasukan. Sebelumnya, Putin telah mempersiapkan mobilisasi. Pada Desember lalu, pemimpin Rusia itu menandatangani dekret yang memanggil cadangan untuk pelatihan militer pada 2026. Kremlin juga telah mencegah siapapun untuk mengetahui dua aspek terpenting dari dekret ini, yaitu jumlah cadangan yang akan dipanggil untuk pelatihan dan berapa lama pelatihan ini akan berlangsung. Kita tak perlu tahu angkanya. Yang jelas, Rusia sedang menyiapkan cadangan untuk perang, seperti yang akan dilakukan Putin saat bersiap mobilisasi. Beralih ke tanggal 14 Mei dan Euronews melaporkan tentang undang-undang baru lainnya yang telah diberlakukan oleh Putin. Duma negara Rusia resmi menyetujui undang-undang yang memungkinkan Putin mengerahkan angkatan bersenjata untuk melindungi warga Rusia di luar negeri. Sekilas itu mungkin tampak tidak penting. Tentara Rusia telah ada di Ukraina sejak Februari 2022. Tapi ingat bahwa Putin selalu menyebut invasinya sebagai operasi militer khusus dan selalu menghindari menyebutnya sebagai perang. Undang-undang baru ini memberi dasar bagi Putin untuk secara resmi menyatakan invasi dengan alasan melindungi warga sipil Rusia. Bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Rusia bisa menggunakan undang-undang baru ini untuk melakukan mobilisasi. Kiev Independent melaporkan hingga 800.000 warga Rusia pindah ke Crimea sejak dianeksasi ilegal pada 2014. Yang perlu dilakukan Putin hanyalah mengklaim bahwa warga sipil ini membutuhkan perlindungan lebih dari yang sudah mereka miliki, dan itu saja. Mobilisasi kini dibutuhkan demi perlindungan, bukan lagi untuk operasi militer khusus. Putin sedang meletakkan dasar untuk mobilisasi yang akan datang, tapi yang tidak dia sadari adalah bahwa mobilisasi tidak hanya akan menjerumuskan Rusia ke dalam jurang ekonomi yang entah bagaimana bahkan lebih dalam dari yang sudah dia alami. Kehilangan tenaga kerja hanyalah satu masalah. Di balik masalah besar itu, ada beberapa masalah lain yang bersama-sama akan melumpuhkan Rusia. Sebelum membahas masalah itu, ada satu lagi tanda bahwa Putin hampir melakukan mobilisasi, mau tidak mau. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Syrskyi, rencana Rusia pada tahun 2026 adalah merekrut 409.000 tentara lagi ke militernya melalui perekrutan sukarelawan. Angka itu didasarkan pada banyak asumsi, seperti Ukraina tak bisa menimbulkan lebih banyak korban bagi Rusia dari yang diperkirakan Kremlin, dan perekrutan di Rusia bisa tetap sesuai harapan Kremlin. Kedua asumsi itu tampaknya kini tidak berjalan sesuai harapan Putin. Menurut media United 24, Rusia kehilangan sekitar 130.000 tentara selama 4 bulan pertama tahun 2026. Sekarang, jika angka-angka tersebut tetap stabil, itu berarti kerugian tahunan sebesar 390.000, dan target perekrutan Rusia lebih dari cukup untuk menutupinya. Itulah masalahnya, tak ada yang benar-benar stabil di Rusia saat ini. Saat Putin melanjutkan serangan ke timur Ukraina dalam ofensif musim semi yang goyah, korban Rusia terus meningkat. Pada bulan Maret dan April, Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara setiap bulannya, sehingga totalnya menjadi 70.000 dari 130.000 yang sudah tercatat tahun ini. Jika Ukraina mempertahankan tempo tersebut selama sisa tahun 2026, itu berarti 350.000 tentara hilang dalam 10 bulan, ditambah 60.000 yang hilang pada Januari dan Februari, sehingga totalnya menjadi 410.000 korban. Itu lebih tinggi dari target rekrutmen Rusia, dan itu mengasumsikan bahwa jumlah korban bulanan tidak akan meningkat pada musim panas saat Rusia mencapai puncaknya dalam jumlah serangan yang dilancarkan terhadap Ukraina. Itu saja sudah cukup buruk bagi Rusia dalam hal jumlah personel, tapi masih ada masalah lain. 409.000 rekrutan pada tahun 2026 hanyalah sebuah target. Kremlin dapat menetapkan target, tapi Rusia belum tentu mencapainya. Dan menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Rusia masih jauh dari mencapai jumlah yang dibutuhkan. Menjelang akhir Maret, Medvedev mengatakan bahwa Rusia merekrut sekitar 27.000 tentara per bulan. Kalikan angka itu dengan 12 bulan. Hasilnya 324.000 rekrutan atau 85.000 lebih sedikit dari target Rusia. Perekrutan lambat dan banyak korban di garis depan membuat Rusia menghadapi masalah kekurangan personel militer. Mobilisasi yang akan menciptakan kekurangan tenaga kerja yang lebih parah dan lebih banyak masalah bagi ekonomi Rusia menjadi hampir tak terhindarkan.
Tapi kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ada lebih banyak masalah bagi Putin daripada krisis tenaga kerja yang akan dia ciptakan jika dia memerintahkan mobilisasi. Ada dua masalah lagi dan keduanya bisa mengubah situasi yang sudah memanas menjadi bencana mutlak bagi Rusia saat Putin berusaha keras keluar dari jebakan yang dia ciptakan sendiri. Pertama, emigrasi. Menurut intelijen Ukraina, jika Putin melakukan mobilisasi, kemungkinan besar banyak warga Rusia akan segera meninggalkan negaranya. Rusia sudah pernah mengalami jenis emigrasi massal seperti itu, yang dipicu oleh kombinasi dimulainya invasi Putin dan mobilisasi parsial yang diberlakukan pada bulan September 2022. Menurut The Bell, sekitar 650.000 orang yang melarikan diri dari Rusia akibat dua peristiwa tersebut masih berada di luar negeri hingga musim panas 2024. Kemungkinan besar hanya sedikit dari 650.000 orang itu yang kembali ke Rusia setelah 2 tahun di luar negeri. Sebagian orang di luar kelompok ini yang sempat melarikan diri sudah kembali, seperti disorot media United 24. Jika Putin mobilisasi penuh, mereka dan ratusan ribu hingga jutaan orang lain kemungkinan akan berusaha kabur secepat mungkin sebelum dipanggil wajib militer. Tingkat kesuksesan mereka masih jadi pertanyaan. Rusia pernah dilaporkan menyita paspor sejumlah pejabat pada 2023 untuk mencegah mereka kabur, menurut Business Insider. Dan tidak berlebihan untuk berasumsi bahwa Kremlin sedang menyiapkan semacam larangan emigrasi demi memastikan mobilisasi Putin berjalan sukses. Tapi ini seperti jebakan. Orang Rusia tetap tinggal, mungkin dipaksa oleh Kremlin, lalu dikirim ke Ukraina sehingga kekurangan tenaga kerja makin buruk, atau ratusan ribu bermigrasi dan Putin tetap mendapat hasil sama. Ekonomi domestik yang hancur dan tidak bisa bertahan dari perang yang terus ia jalankan. Biaya bagi ekonomi Rusia terus bertambah. Soal biaya, ada masalah kedua yang akan mengejutkan Putin dan kroni-kroninya di Kremlin. Memobilisasi ratusan ribu tentara untuk perang di Ukraina berarti biaya besar untuk mempersiapkan mereka bertempur. Kesulitan keuangan Rusia juga perlu disorot. Defisit anggaran telah jauh melampaui target, sementara biaya mendukung ratusan ribu personel yang dimobilisasi akan membutuhkan pengeluaran tak berkelanjutan, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Dinas itu ada benarnya. Setiap tentara Rusia yang dimobilisasi untuk perang di Ukraina harus dibayar. Mereka mungkin tidak mendapat bonus pendaftaran besar seperti yang diterima tentara sukarelawan yang bisa mencapai hampir $27.000 di luar minimum $4.500 yang diwajibkan pemerintah federal di beberapa wilayah Rusia. Tiap tentara menerima gaji bulanan dan harus dilengkapi. Dana juga dipakai untuk pelatihan dan transportasi. Ratusan ribu calon tentara yang dimobilisasi menjadi beban besar bagi negara yang sudah kesulitan membiayai perang yang dimulai oleh Putin. Sekali lagi, semua ini adalah bagian dari Rusia yang berada di zona maut. Tidak ada jalan keluar dari spiral itu. Saat militer Rusia berkembang lewat mobilisasi, biaya mempertahankannya naik tajam. Namun transformasi ekonomi Rusia oleh Putin membuat biaya ini tak bisa dipenuhi. Produksi non-militer semakin anjlok karena tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankannya diambil. Mereka yang tertinggal tidak bisa mengisi kekosongan yang sudah ada, dan mereka pasti tidak akan bisa mengisinya di kemudian hari. Kekurangan tenaga kerja justru semakin parah. Mobilisasi akan mengakhiri segalanya, namun tidak seperti yang dibayangkan Putin. Kini dia terjebak dalam perang yang akibatnya tak sanggup dia tanggung, baik jika menang maupun kalah. Jika mobilisasi sukses di Ukraina, Rusia akan tinggal bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dan jika dia memilih untuk tidak melakukan mobilisasi, maka Ukraina akan terus menghancurkan apapun yang bisa dikirim Rusia. Dan Putin tetap kalah pada akhirnya. Inilah yang terburuk bagi Putin. Dia sudah tahu semua ini akan terjadi. Rusia mengalami krisis mendalam selama bertahun-tahun yang disebabkan oleh Putin. Dia tahu itu. Dia sangat ingin memperbaikinya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap semua itu karena setiap jalan yang tersedia baginya sekarang justru membuat krisis semakin parah. Temukan kisah di balik kehancuran Rusia di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis kami tentang derita yang ditimpakan Putin pada negaranya sendiri saat mencoba menaklukkan Ukraina. Terima kasih telah menonton.